Ya oke guys, baik sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Senin ya. Senin betul ya. Senin tanggal 11 November yang gak cantik 2024 ya. IHSG terpantau roboh gitu ya. Ya sempat tapi naik-naik di akhir ya. Jadi robohnya kayak tipis ya, tapi itu digolong roboh. Ya, hari ini gue pengen bahas dua ya, BRI dan Adro yang juga robo gitu dua-duanya ya seperti yang gue udah predik. Em, oke, robonya ini kenapa gitu ya? Ya kalau gue sih lebih feeling karena memang dari China ya. Kalau gue saat ini pasar saham China terlihat lebih menarik ya karena stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah China. Stimulus itu adalah bukti ekonominya lagi bermasalah, Joni. Wah, biasanya ada nih yang pro-pro Cina gitu kan. Kalau gua kan netral gitu ya. Kalau gua nggak pro Barat juga, nggak pro Cina juga, netral-netral aja. Ya bicara apa data aja gitu. Misalnya kalau gua lagi ngomong, John, kenapa lu bahas-bahas SBY mulu, John? Gini-gini. Ya, gua kan ngomong data aja. IHSG kan naik 480% zamannya Pak SBY. Zamannya Pak Jokowi hanya 50, 60, 70 gitu kan. Ya wajar dong secara data. Gue mengatakan Pak SBY lebih baik. Dan tentunya sebagai investor saham gue mengharapkan kisah itu terulang ya. Jadi bukan karena gue pro, bukan karena gue pro. Ya demikian juga kalau gue lagi bilang ekonomi China gue itu lagi ancur, wah pasti ada yang bilang, wah mana tuh John, wah itu buktinya si Pak Dolanis kan ke sana nggak kenapa-napa tuh. Ya sama kondisinya kayak kita, banyak karyawan dipecat-pecat ya, tapi kalau lo ke tempat makannya, misalnya nih KFC kan rugi tuh, KFC tuh. Ya, antara satu diboykot, dua memang juga deflasi lagi kencang. Ya, nah, Sritex pada dipecat seperti itu kan. Ya memang kalau lu lihat jalan-jalan ya kayak biasa aja memang. Lu makan tempat makan tetap ada. Betul tidak? Belum belum parah maksud gua. Tapi tandanya tuh udah ada gitu loh. Tapi memang kalau dibilang parah banget enggak. Jadi kalau dibilang nih John, gua ke Cina nih John, aman-aman aja nih. Oh, iya betul sama kayak lu di Indo sekarang lu datang misalnya lu ke McD dah rame juga, rame juga. Ya rame juga ya tapi secara data kita menunjukkan bahwa kita sempat deflasi 5 bulan beruntun seperti itu. Sama di Cina juga gitu. Itu Jun gua ke Cina aman-aman aja nih Jun. Iya, betul. Tapi angkanya itu di inflasinya kecil banget 0,8 sempat deflasi. Makanya pemerintah Cina kasih stimulus gede-gedean. Defisit digedein. Kayaknya mau tembus sampai 8 tuh, 8% ya nggak? Itu biasa dilakukan oleh pajak dipotong ya. Itu biasa dilakukan biasa negaranya itu kalau nggak dilakukan itu bakal hancur gitu loh Joni. Maksudnya. Ya, jadi itu ada semacam sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina supaya bisa lepas. Nah, karena pemerintah Cina melakukan banyak stimulus, ya terutama misalnya properti harganya kan jatuh di situ kan. Ya otomatis banyak investor ya di ini keluar dari Indonesia dan lebih memilih China ya otomatis kayak ini hari ini lo lihat BRI roboh ya ya macam-macam lah tidak hanya BRI dan yang lain ya pokoknya banyak lah. Nah, kayak gitu John ya. Ya. Tapi inget John, investor itu semakin gini John ya. George Soros pernah bilang good investing is boring. Ya, George Soros. Ya. Gini gua kalau lu masih masih terus terpengaruh ya, kalau lu sekarang masih terus terpengaruh sama ginian emosi lu berarti kemungkinan lu lagi di jalur yang salah kalau menurut gua. Tapi kalau lu semakin di pasar modal dan lu semakin boring dan lu semakin tahu bahwa lu udah hampir pasti win gitu ya dan akhirnya lu menganggap pasar saham ini sesuatu yang boring ya seperti itu ya sesuatu yang membosankan ya, kemungkinan lu di jalur yang benar ya kemungkinan George Soros good investing boring ya. Mana sih dia pernah ngomong tuh. Nah ini dia ini omongannya George Soros ya if invest oke. Gue jadi nggak ngeliat kalau diginiin. Bentar 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 bentar. Ya, jika investing itu menyenangkan, entertaining ya, entertaining gitu ya, maksudnya bikin lu
dak dikduk wah sangat berapi-api emosi lo ya. Dan lu lagi having fun, lu kemungkinan nggak bakalan menghasilkan duit kata dia ya. Good investing itu boring justru ya. Ya, good investing itu boring ya. Yang ngomong George Soros ya, investor terkenal gitu ya. Tapi kalau lu lebih sering suka dengerin yang uji nyali di ya investasi saham dijadikan seperti bermain judi, John. Judul ya mengasah adrenalin ya udah. Ya, jadi kalau lo udah makin biasa harusnya lo udah biasa lihat BRI robo udah biasa lah. Ya udah biasa lo lihat gini kan belum lama kejadian ya. Biasanya nanti banyak berita Fir lebih kencang beritanya seperti ini. Lihat tuh ekonomi kita bentar lagi kita bakal hancur. Oh, BRI ini bakal segera ke 2000, bakal segera ribu ya gitu-gitulah. Ya, dari dulu ceritanya gitu John, wah ini asing keluar ya, tapi pas asing masuk lagi dia bingung gitu. Ya itu kan kalau menurut gua itu hal biasa ya, asing keluar masuk ya. Bukan sesuatu yang harus segera segera ditafsir seperti wah lihat nih Indonesia segera dalam bahaya, dalam kehancuran bla bla bla. Ya itu dari John udah bertahun-tahun gue lihat ceritanya sama. Udah bertahun-tahun gue dengar dari orang yang sama ceritanya gitu-gitu aja ya. Ntar pas BRI ke 4.100, lihat tuh. Ya nggak, ini adalah bukti bahwa OJK gagal dan BI gagal gini 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 gini. Nanti ada juga yang nyalain pemerintah wah gitu gitu. Nanti pas BRI-nya ke 6.000 ke 7.000 hilang orangnya. Ntar pas lagi jatuh lagi balik lagi. Lihat tuh. Ya nggak. Ini tanda nih ekonomi kita bakal segera hancur bla 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 bla. Itu sama John dari dulu. Kalau lu terus menerus investasi ngikutin pola yang kayak begitu John, capek. Waktu lu terlalu berharga menurut gua John ya, terlalu berharga, lu bisa ngerjain yang lain, serius. Daripada lu lihat grafik gini-gini sibuk cut loss gini, sibuk cut loss, sibuk masuk, sibuk gini capek ya. Oke ya, hari ini kita lihat BRI roboh ya, transaksi kalau nggak salah hari ini tembus 2 triliun dan asing itu keluar 1,6 ya. Ya kenapa asing keluar ya banyak faktor ya, mungkin karena kepanikan massa dan kedua mungkin karena China juga bisa jadi ya dilihat pasar China lebih menguntungkan ya bisa aja ya. Tapi apakah itu berarti BRI-nya atau mungkin Adro atau yang lain itu lagi hancur? Enggak. Kan artinya enggak begitu ya. Kemarin ini baru terjadi itu di bulan. Nah ini ada peluang ya kalau lo pengen cuan singkat ya. Ada peluang pengen cuan singkat di BRI gitu ya. Ini kita baru terjadi Juni kemarin ya di robo di 4.100 ya. Jadi Juni, Juli, Agustus, 5 bulan yang lalu. Ya, ada peluang nggak BRI ke sini? Kemungkinan ada. Nah, ini bisa jadi peluang ya, John. Lu bisa kaya dadakan. Ya, sekuat apapun yang lu sebut bandar itu, John, ya di BRI, ya. Gini loh, ada orang terus-menerus mengagung-agungkan bandar, tapi ditanya kapan BRI gocap. Bisa nggak tuh bandar BRI gocapin BRI? Nggak terjadi, ya. Nggak terjadi gitu loh. Katanya kan kalau kalau roboin harga kan biar bisa lebih cuan ya, ya gocapin aja kan biar lebih cuan gitu kan. Nggak terjadi, Joni. Ya, jadi em, menurut gua resisten paling kuatnya dia di range segini 4.100 ya. Tapi gua nggak tahu nih makanya kita nggak bisa tahu pasti John apakah setelah di 4.000 ini dia bakal mantul lagi ke arah sini atau ke arah sini. Nah, itu yang nggak tahu. Tapi setahu gua nanti Berry mulai nanjak deket-deket Januari. Nih, nanjak ya. Kenapa? Karena orang udah pada ambil yang ngerti ya. Orang yang ngerti itu udah ambil posisi karena udah dapat bocoran laporan keuangan kinerja yang nanti puncaknya di bulan ini. Nah, mulai mulai nanjak tuh dari November nih udah mulai nanjak nih. Nah, ini dekat di bulan kita sekarang ya, karena nanti akan nanjak tinggi kemungkinan. Ya karena itu diduga 2025 akan berkinerja lebih baik daripada 2024 BRI-nya. Nah, jadi lo terserah mau percaya yang mana gitu kan. Ya, ini bisa jadi peluang ya, misalnya kayak kemarin ada yang taruh 1M di 4.100 nih. Ya, kalau dia udah bisa naik 5.500 dia TP ya 50%-an hampir ya. Jadi bisa dapetin 500 juta dengan cepat gitu loh. Ya. Nah, itu John ini jadi bisa peluang. Cuman masalahnya apakah bisa lagi roboh ke 4.100 itu pun gue juga misteri buat gue. Kalau lo emang mau nyerok misalnya 4.000 4.100
4.400 nyerok dibagi dua, nanti ada kalau turun lagi baru serok lagi, boleh juga taktik-taktik begitu ya untuk BRI. Wah, nanti kalau BRI ke 2.000 gimana Jon? Ya bagus lah, 2.000 kan enak, lo beli 2.000 lo dapat dividennya misalnya 300 bagi 2.000 berapa? Dividen kan 3 gini ya. Iya deh, kalau BRI-nya bener tebus sampai 2.000 enak, lo yield 16% ya. Ya coba aja, gitu aja. Ya. Setahu gua orang tuh biasanya udah di 4.000-an atau 3.900 tuh orang udah pada lomba-lomba bakal ajar BRI. Ya. Tapi kan ada orang masih percaya bandarnya bisa bikin ke 2.000, bisa bikin ke 1.000, bisa bikin ke gope. Ya hidup dalam ketakutan yang diciptakan sendiri padahal sosok itu nggak ada. Yang bandar sekuat itu nggak ada gitu loh. Ya, oh kata siapa John ya, tapi disuruh buktikan nggak pernah terjadi gitu loh. Itu masalahnya Joni. Ya, kita kan boleh bersikeras sosok itu ada gitu loh. Ya, boleh bersikeras tapi outputnya mana gitu loh. Nah, kita kan butuhnya output ya. Bagus kalau memang biar bisa ke 2.000 dan 1.000 itu bagus. Kenapa gue bilang bagus, Joni? Anggaplah ada si Bandar yang sangat jago bisa 1.000-in BRI. Enak dong. Ya nggak? Dividennya 330, lu dengan duit 100.000 dapat satu lot. Enak nggak tuh? Enak. Yield 33. Kalau ada dikerjain deh gitu, senang. Gue jadi enak nyicilnya juga, John. Gitu loh, kita kadang ini nakut-nakutin orang, nggak tahu ya apakah halu sendiri gitu. Ada orang kan dia menciptakan sosok sendiri dalam pikirannya kan. Sosok ini diciptakan, diajarkan ke orang lain bahwa sosok ini ada. Akhirnya timbullah ketakutan kan. Di retail kan lebih gampang percaya sama yang serem-serem, John. Lebih gampang percaya sama yang menakutkan. Iya juga nih, bandar ini ada gitu kan. Ya, tapi justru ketika ditanya pembuktiannya nggak pernah terjadi. Kalau memang terjadi bagus. Kalau bisa sampai gope deh. Kenapa gue bilang gope enak? 50.000 lu dapat satu lot BRI ya. Dividennya 300. Lu yieldnya berapa ya? Eh sorry, 500 ya. Lu dapat yield 66%. Kapan lagi? Gitu. Kapan lagi ya? Nggak. Ya demikian juga Dora mengagung-agungkan asing soalnya asing segalanya ya. Asing mentok-mentok keluarin BRI kemarin 4.100 mentok-mentok. Wah, nanti kalau asing keluarin semua, John, mau jangan-jangan BRI bisa sampai 1.000 nih. Ya iya, bagus gitu loh. Bagus kalau bisa keluar semua gitu loh. Gitu loh, John. Jadi jangan lu kena narasi, akhirnya lu menjadikan diri lu sebagai orang parno di bursa. Parno nggak bakal cuan karena lo aja parno. Orang cut loss ikut cut loss gitu loh, John. Kan ada kan narasinya, wah lihat aja nih asing baru keluar segini nih BRI udah rubuh kan 4.400. Wah, nanti gimana nih kalau asing keluarin semuanya nih? Wow, keluarin semua duitnya. Ya bagus, bagus biar ke gope gitu loh. Biar enak cicil lah gope kan. Enak 50.000 lo dapat satu lot. Dividennya 30.000. Kapan lagi lo kaya? Ya. Orang ngelihat orang kalau lu semakin benar ya John, lu bisa melihat peluang di sebuah bad news. Yang kata beberapa orang tertentu itu bad news. Ya jadi menurut gua paling polanya terulang lagi John. Support terkuat 4.100. Ya, tapi gua nggak tahu apakah akan jebol 4.100-nya, apakah akan sempat atau jangan-jangan udah terbang dari sini. Oh, Shopee BRI. Ya, itu untuk BRI ya, Joni ya. Mungkin juga sekarang gua kan kinerja BRI ya fine-fine aja sih ya. Fine. Ya memang agak melambat perlambatan ya. Naik cuman nggak wow ya itu karena deflasi 5 bulan beruntun. Ya itu dia jadi ya itu dia John ya makanya itu yang selalu gua kritisi di video gua gua kritisi ya bukan kritisi lah apalah istilahnya itu agak gemes gitu ya gua John ya. Kenapa sih target inflasi itu kecil banget ya? 1,2% sampai kita cuma 1,8% inflasi itu. Ya. Itu nggak bagus buat ekonomi gitu, nggak bagus. Ada jurnalnya, ada penelitiannya yang ngomong juga profesor ekonomi dari Amerika sama. Ya, buktinya ya kita boleh ngomong sebuah teori. Inflasi target 2% itu tidak bagus. Outputnya ada nggak? Terbukti outputnya kelas menengah hancur.
Dan hari ini lu deflasi 5 bulan beruntun. Ada outputnya, bukti udah ada, teori udah ada. Kalau masih bersikeras ini cara yang benar ya silakan gitu. Ya, ya makanya ketika lu inflasi lu kecil maka bank itu juga kayak perbankan BRI juga margin labanya kecil, peningkatan labanya kan. Itu fakta ya, fakta ya. Sedangkan ketika inflasi cukup gede di 5%-an nih di daerah sini kan waktu itu inflasi sampai 5% kan lihat tuh. Laba BRI 25 ke 338 ke 397. Fakta. Tapi kan masih bersikeras, wah enggak John, inflasi 2% lah, ini yang prestasi. Prestasi kita dalam mengendalikan dalam ekonomi, padahal kagak prestasi. Kelas menengah udah hancur banyak masih dibilang prestasi. Ya gitu John. Ya sama kayak tadi teori bandar kan, mau merasa bandar ada, tapi giliran dibuktikan outputnya nggak terbukti. Seperti itu. Ya, gue sih ikut yang ada buktinya aja. Ya. Oke untuk Adro John, ya ini kan BRI ya untuk Adro. Ya waktu itu ada yang komen di YouTube gua waktu gue bilang Adro kemungkinan nanti ada robo-robo ya biasa ya seperti gue bilang kan Adro kemungkinan setelah dipucuk itu kan setelah berita news mau bagiin 1.300 menurut gua itu orang akan banyak jualan robo dan nanti mereka akan tebar pir biasanya John sampai robo lagi Adronya ada yang komen wah lu John analisa lu kayak anak SD ya enggak. Bagaimana mungkin ada emiten yang mau bagi dividen 1.300 masa dia turun ya harusnya kegoceng dong kan gitu kan ya itulah berapa lama di bursa Joni ya PTBA aja yang kemarin 30% lebih tuh dibikin robo tuh kalau dibikin orang panik di hari H ya ya lu jangan jangan anggap remeh itu tukang-tukang tebar firnya itu ngeri-ngeri semuanya itu masalahnya orang Indo juga gampang di fir itu juga kebanyakan John orang kita kebanyakan terima fir lebih gampang di fir daripada di prospek serius lebih gampang di fir di prospek gampang juga ya gampang juga sih ya kayaknya MLM ya sama lah pokoknya maksudnya gampang dipengaruhin gitu loh ya itulah nah nanti Adro ini sub ya gue pada akhirnya ada untuk hal jadi gini John intinya gue udah pernah bilang ya resiko apapun lo masuk lo tanggung sendiri ini masa robanya daripada 4.300 ya tunggu gue lihat dulu ya 4.000 ya pokoknya sempat nyentuh 4.300 waktu itu ya gue inget ya ada ya gue nggak tahu ya orang yang di 4.300 sudah cut loss atau enggak ya seperti yang gue bikin di video sebelumnya harusnya lo tuh ambil waktu masih nah oke support terkuatnya itu di 3.000 ini sih 3.600 ya John ya ya jadi gini John ini kan berita dia bagi dividen di Eropa ini kemungkinannya jadi itu 95%. Nah ada banyak trader-trader scalper-scalper atau swing investor itu memanfaatkan momentum ini dia ambil di sini ketika dia naik 4.300 dia jualan rame banyak orang kayak gitu Joni. Nah termasuk ada kaum FOMO juga yang justru malah beli di pucuk gitu kan. Itu nah, orang-orang ini udah pada jualan makanya harganya jatuh Joni. Tapi dia tahu masih ada potensi cuan karena si Adro ini mau bagi dividen John. Yang jumlahnya juga 30% yieldnya. Mereka ngincer terus nih barang sama kayak PTBA dulu juga begitu. Ya. Jadi ketika mereka sudah jualan Joni, mereka akan terus tebar fear sampai orang ketakutan, takutan cut loss sendiri gitu loh. Ya. Ketika nanti sudah jatuh, misalnya mungkin di rank 3.600 gitu ya. Orang-orang yang udah TP itu di pucuk dia beli lagi John. Beli lagi. Setelah mereka beli, ya mungkin ada bandar-bandar juga beli. Mereka mulai terbang prospek lagi seperti ya polanya pahamin lah udah gede John masal lu nggak kenal juga polanya ya dia akan tebar lagi sampai nanti tanggal 18. Nah, kalau memang tanggal 18 pengumumannya jadi ya biasanya terjadi naik dulu gitu kan. Tapi lo ingat kumdetnya kapan? Nah, kalau kumdetnya agak panjang biasanya nanti di bawah robo lagi. Bama, itu udah berulang-ulang foto pattern yang gue lihat. Tapi terserah kalau lo mau percayanya kebalikannya silahkan. Gue kan cuma share aja. Kalau lo nggak percaya omongan gue nggak apa-apa. Itu aja. Ya, jadi
Seperti itu John, kalau menurut gua. Ya. Tapi kalau lu investor beneran ya nggak masalah 4.000 ya lu terima resiko 4.300 nggak apa-apa. Emang gua mau investasi gua. Target gue jangka panjang 5-10 tahun. Ya habis itu tinggal tinggal tidur. Nah, cara ngebuktiinnya apa? Ngebuktiinnya adalah ketika lagi merah dalam pun lu tetap salon di rumah, tetap fokus sama urusan lu. Gitu. Nah, atau kalau memang lu nggak udah sangat financial freedom ya ngorok aja udah. Tidur, nonton TV, nonton film, main PS, joget-joget, lari-lari, boleh. Ketimbang lu ngeliatin nah ya terus ya. Ya memang kayak gini tuh ya kemungkinan ada yang belinya taktiknya dia mau mau trading atau mau swing atau gimana, enggak bikin pala dia puyeng bisa jadi. Ya, tapi kalau lu investor ya selalu aja. Ya, biasa kayak gini, Jon. Biasa. Nah, gitu aja Jon Nadro ya. Kalau gua nggak bisa ngomong banyak kan udah sering gua bahas banget nih. Ini baru udah barang udah sering gua bahas. Tinggal tanggal eksekusinya. Nah, betul betul terakhir lagi gua ngomong untuk Adro ya. Jangan ekspektasi terlalu banyak ya takutnya gak batal gitu loh. Nggak batal ya gimana ya udah batal ya gitu. Udah disiapin belum ya? Lu siapin dari awal ya. Makanya jangan terlalu FOMO gitu loh. Ya kalau jadi ya bagus gitu kan. Ya seperti itu ya Joni ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Harta gak bisa bohong ya.